Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom, jemaat yang terkasih, kami akan membacakan atestasi masuk. Berdasarkan surat pindah dari GKI Kebayoran Baru, Majelis Jemaat GKI Camar telah menerima keanggotaan atas nama Bapak Manuel Philip Leslie. Nomor anggota 2021.1.6.02. Alamat Jalan Palem Barat 5, Blok CC 14, nomor 15 Pekayon. Masuk jemaat wilayah 1. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menyambut dan menerima anggota jemaat yang baru, kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di GKI Camar dan di mana berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Camar yang terkasih. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Manuel Philip Leslie, biasa dipanggil Leslie Bapak Ibu. Saya jemaat atestasi dari GKI Panglima Kebayoran Baru, dan saya sangat senang sekali dapat bergabung dengan keluarga besar GKI Camar di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Kristus, salam sejahtera bagi kita semua
khususnya jemaat dan simpatisan GKI Camar yang pada hari ini mengikuti ibadah dan merayakan Paskah sebagai jemaat Camar. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, telah menang atas maut. Dia bangkit dan hidup serta menjanjikan kehidupan buat kita sekalian. Dalam suasana sukacita pada hari ini, perkenankan saya atas nama Majelis GKI Camar untuk menyampaikan selamat mengalami Paskah 2021. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memenuhi dan menyempurnakan rancangan damai sejahteranya yang baik di dalam kita, sehingga kita semakin teguh beriman dan selalu rindu untuk melayani dan memuliakan namanya di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Kristus yang sudah bangkit, bersamaan dengan Paskah ini, kita juga sudah melangkah memasuki tahun pelayanan periode 2021-2022 yang dimulai tanggal 1 April 2021 dan berakhir nanti 31 Maret 2022. Di tahun pelayanan 2021-2022 ini kita masih mengusung tema marturia dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dan subtemanya keluarga yang bersaksi, yang menjadikan program marturia kita ini akan lebih mengarah kepada menjadikan jemaat dan simpatisan GKI Camar untuk sebagai keluarga yang mampu bersaksi. Bersaksi tentang keselamatannya melalui sikap-sikap nyata dalam hidup yang benar seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk program marturia tersebut, kita telah menetapkan suatu rencana anggaran biaya sebesar 1,3 miliar dan itu suatu anggaran yang cukup besar. Maka diharapkan dari program-program ini dapat diwujudkan suatu program yang berkualitas secara rohani tentunya, yang dapat mendukung misi marturia dan memberi dampak nyata kepada banyak orang, mulai dari jemaat kita sendiri sampai kepada masyarakat yang ada di sekitar kehidupan kita, dimanapun kita berada. Program marturia keluar untuk tahun ini akan difokuskan kepada pelayanan dua lembaga sosial, yaitu Panti Werda dan Panti Rehabilitasi Anak. Selain itu, kita juga akan berperan serta dalam pembangunan bakal jemaat GKI yang ada di Citra Indah, yang telah kita lakukan sejak sebelum pandemi ini. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin berkesinambungan setiap bulan dengan melibatkan seluruh badan pelayanan di GKI Camar selama 1 tahun ini penuh. Nah, penyusunan anggaran program pelayanan tahun 2021-2022 ini kita lakukan dengan asumsi bahwa semester 1 sampai bulan September yang akan datang, April sampai dengan September 2021, kita akan masih dalam suasana pandemi dan akan banyak melakukan kegiatan secara virtual, yaitu dengan sistem online. Baru nanti pada semester 2 bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022, bila Tuhan mengizinkan, kita akan mulai dengan kegiatan on-site, walaupun mungkin masih terbatas. Tapi dengan catatan tentunya kondisi sudah kondusif serta pandemi COVID ini mungkin sudah mereda. Perlu kami informasikan bahwa tahun ini Majelis Jemaat GKI Camar akan bekerja dengan hanya 19 orang penatua saja. Ke-19 pejabat gerejawi tersebut adalah penatua lama yang masih belum selesai masa pelayanannya, ditambah dengan penatua lama yang sudah selesai tetapi yang bersedia untuk memperpanjang masa pelayanannya ke periode kedua. Jadi tidak ada penatua baru di dalam formasi Majelis Jemaat tahun ini.
Kita bisa bandingkan dengan periode tahun lalu, tahun 2020-2021, di dalam kemajelisian ada 28 penatua. Sekarang hanya 19. Oke, tahun ini adalah tahun transisi menuju visi majelis jemaat GKI Camar ingin menjadikan majelis jemaat yang mumpuni, lebih mumpuni, dan yang benar-benar siap untuk menghadapi tantangan pelayanan yang semakin berat di tahun-tahun ke depan. Nah, calon penatua yang sudah terpilih oleh panitia pemilihan penatua P3 tahun ini baru akan diteguhkan dan dilantik di tahun depan. Untuk periode pelayanan 2022 sampai dengan 2025. Setelah para calon penatua ini berhasil melalui masa persiapan mental dan spiritualnya, melalui kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan oleh bidang bina selama setahun ini, agar mereka bisa menjadi pejabat gerejawi yang tangguh dan siap melayani Tuhan dan jemaatnya. Berhubung dengan terbatasnya jumlah penatua di tahun 2021-22, maka banyak penatua yang akan rangkap tugas. Perlu hikmat Tuhan untuk mampu melakukan semua tugasnya dengan baik. Karena itu, kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Camar untuk bekerja sama mendukung dan mendoakan kondisi dan situasi ini. Mari kita menggalang kesatuan dengan tulus, penuh kasih, ikut bersama memberi perhatian, mengasihi dan melayani sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan karya pelayanan kita. Kita wujudkan, kita sukseskan program tahun pelayanan 2021-2022 dengan mengikuti teladan Kristus. Selamat Paskah 2021 dan selamat memasuki tahun pelayanan 2021-2022. Kita berjalan bersama Kristus, menyaksikan kebaikannya melalui program Marturia GKI Camar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit dan menang. Mari kita angkat kidung pujian. Haleluya, mari kita bangkit dengannya. Hidup baru dalam kasih-Nya. Warta kebangkitan sebarkan, agar seluruh dunia dibarui. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit.
salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Cerita tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana
Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Allah telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membaharui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun alak sorga, putih cemerlang. Kubur dia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, amat mulia. Dikau abadi, jaya dan megah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Di hari kemenangan ini Tuhan, di hari raya Paskah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur untuk setiap karya penebusan yang Engkau telah perbuat. Kami dibebaskan dari belenggu dosa, dan kami dibawa di dalam pengharapan abadi dan kehidupan kekal di dalam kebangkitan-Mu. Oleh karena itu, biarlah pesan Paskah di tahun ini boleh memberikan penguatan kepada kami untuk tetap berpengharapan bahwa kehidupan ini akan dipulihkan di dalam Kristus. Kehidupan, setiap perjuangan, setiap pergumulan yang kami hadapi, ajar kami tidak khawatir dan tidak gentar, karena kami bersama dengan Tuhan Yesus. Bimbing kami di dalam membaca, mendengarkan, dan merefleksikan pesan Paskah melalui firman Tuhan. Kiranya hikmat dalam pimpinan Roh Kudus juga boleh dapat terjadi di dalam setiap hati dan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Camar. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh mengucapkan di antara anggota keluarga selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit. Kita tiba di Paskah untuk kali yang kedua. Kalau masih diingat oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di masa pandemi kita masih bertatap muka melalui layar, pelayanan ibadah online. Memang terasa sekali pergumulan dan penantian itu, tetapi pengharapan tidak akan pernah selesai di dalam Tuhan. Pengharapan tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus. Terlebih lagi, Paskah hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitannya memulihkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau masih ingat di Paskah tahun lalu saya membuka khotbah dengan pantun. Hari ini saya juga membukanya di dalam pantun. Semoga memberikan semangat untuk dapat merenungkan pesan Paskah hari ini. Bagus mempesona sarang lebah. Jati India menjadi sarangnya. Virus corona sedang mewabah. Hati-hati, jaga diri dan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang bapak tua, dia punya keledai tua masuk sumur tua. Saya ingin membagikan kisah ini tentang seorang bapak tua, dia punya keledai tua dan suatu hari masuk ke sumur tua. Dan bapak ini berpikir, Bapak Ibu Saudara, ini keledai kan sudah tua. Kalau diselamatkan pun toh juga nanti jadi sia-sia. Ya sudahlah, daripada kita berusaha memikirkan panjang lebar, lebih baik kita kuburkan saja hidup-hidup. Dia panggil tetangganya, tolong bantu saya untuk dapat melemparkan tanah ke dalam sumur tua itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dia bersama dengan tetangga-tetangganya berusaha untuk melemparkan tanah ke dalam sumur tua di mana keledai tua itu ada di dalamnya. Semakin banyak tanah yang masuk, semakin tidak terlihat keledai tua itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sementara mereka melemparkan tanah itu, ada benda yang bergerak-gerak dari dalam itu. Dia menggoyang-goyangkan badannya, dan akhirnya dia naik ke atas tanah, timbunan tanah yang dilempar tadi. Jadi kita bisa bayangkan keledai itu dia dilempari tanah, tetapi dia goyang-goyangkan badannya dan dia naik ke atas tanah timbunan tersebut. Betapa terkejutnya bapak tua itu dan juga tetangga-tetangganya. Dan dari situ mereka semakin semangat untuk melempar dengan tanah ke dalam sumur itu. Dan hal yang serupa juga terjadi. Keledai itu menggoyang-goyangkan badannya sehingga akhirnya tanah yang tadinya ada di atas badannya itu turun dan menjadi pijakan dia untuk naik lagi ke atas. Sampai akhirnya tepat di bibir sumur itu dia berada dan akhirnya keledai itu lari. Selamatlah keledai itu Bapak Ibu Saudara. Dari kisah yang juga mungkin kita pernah dengar, yang kita juga bisa pakai untuk perenungan, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa berjuang dan tetap berpengharapan adalah cara kita untuk pemulihan kehidupan dari masalah atau persoalan. Nah saudara-saudara, harapan seringkali menjadi alasan bagi kita untuk terus berjuang dan berusaha meskipun sedang ada dalam masa krisis dan kritis.
Ini adalah suasana yang paling tidak menyenangkan. Suasana krisis dan kritis. Apalagi saudara-saudara mungkin pernah mendampingi anggota keluarga yang waktu atau hari-harinya diisi dengan masa-masa kritis kesehatannya. Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah mengalami kehidupan perekonomian di masa krisis yang dimana segala kebutuhan pun tidak tercukupkan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan suasananya. Nah, kerajaan Yehuda juga pernah ada dalam masa krisis karena ancaman kerajaan Asyur yang besar dan kuat. Di atas kertas Yehuda pastilah tak akan menang jika melawan Asyur. Namun justru dalam kondisi krisis inilah mereka memelihara pengharapan pada Allah. Dan ini juga tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. 1 bulan kita berpengharapan, 1 bulan ditambah lagi kita menanti pengharapan. Kok kayaknya samar-samar jalan keluar itu. Agak buram. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka percaya bahwa hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan. Itu makanya di dalam tulisannya Yesaya mengajak Yehuda untuk turut dalam pesta ilahi di Gunung Sion. Itu yang disebutkan tadi. Penyebutan Sion dalam bagian ini menarik, Bapak Ibu saudaraku. Karena secara tidak langsung mengajak pembacanya saat itu untuk membandingkannya dengan gunung suci yang lain, yaitu Gunung Sinai. Berbeda dengan Gunung Sinai yang mewakili sifat eksklusif, karena hanya berlaku untuk Musa dan para tua-tua Israel. Gunung Sion justru disebut sebagai tempat segala bangsa yang dapat menikmati perjamuan dengan masakan dan anggur yang benar, dan itu yang bersifat universal. Demikianlah di tengah krisis yang mencekam, para umat pilihan diajak untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Bukan hanya keselamatan patrikular dan personal, tetapi terutama keselamatan secara universal. Tapi kembali melihat bahwa jadikanlah Tuhan hanya satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan. Nah, kalau kita melihat lagi lebih dalam tentang apa yang diungkapkan oleh Paulus, di dalam teologi Paulus, karya keselamatan universal itu terjadi dalam diri Kristus yang benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya bukanlah isapan jempol karena telah disaksikan sendiri oleh para rasul. Jemaat di Korintus yang menyaksikan kebangkitan tubuh diingatkan keras oleh Paulus. Sang rasul juga menunjukkan bahwa dirinya yang tadinya paling hina karena menganiaya jemaat Tuhan, justru kini beroleh karunia untuk bekerja mengabarkan Injil. Pengharapan hanya bisa diletakkan pada kebangkitan. Kalau saudara dan saya tetap meyakini, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang benar-benar mati dan benar-benar bangkit, pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Justru pengharapan itu akan membawa kepada sesuatu yang ajaib. Harapan juga memampukan Maria, yang kalau kita lihat tadi di dalam perikop Yohanes, Maria Magdalena, dia berani untuk berjalan sendirian keluar kota Yerusalem dan mengambil resiko besar. Kita bisa membayangkan seorang wanita, resiko besar dia ambil untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus. Tapi harapan itu akhirnya buyar saat dia menemukan kubur kosong. Maria Magdalena kehilangan harapan. Apalagi saat dua murid lain, Petrus dan Yohanes,
yang ia harap dapat menemukan jawaban atas hilangnya Tuhan Yesus, justru meninggalkannya sendirian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis putus asa. Tangisan Maria ini ternyata bersumber dari kelirunya meletakkan pengharapan. Ia berharap berjumpa mayat, tapi saat berjumpa Dia yang hidup, Maria tak mampu mengenalinya. Ia berharap menemukan kematian, tapi saat menemukan kebangkitan, Maria tak mampu mengenalinya. Kesedihan dan kehilangan menjadi pusat hidup Maria Magdalena, sampai Kristus sendiri yang menyebut namanya dengan lembut, Maria. Dengan sapaan personal inilah Maria Magdalena diubahkan. Pengharapannya kembali muncul dan kepercayaannya kembali kuat. Karena itu, meski lelah karena sudah berjalan bolak-balik, Maria tetap bangkit menuju Yerusalem kembali dengan membawa kesaksian besar. Aku telah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mungkin masih segar di ingatan kita bagaimana pasca tahun 2020 yang lalu, yang kita rayakan dan kita hayati di tengah-tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Saat ini pun pasca masih kita rasakan seperti tahun lalu. Tapi yang jelas, kondisi krisis dan kritis pastilah terjadi dalam hidup kita, entah bagaimanapun bentuknya. Di hari Paskah ini mari kita syukuri karya penyelamatan universal Allah dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dia menderita, Dia mati dan bangkit untuk keselamatan dan keutuhan hidup kekal kita. Ada Alkisah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pemuda desa yang tampan bernama Pungguk. Suatu hari ia bertemu dengan iring-iringan putri kerajaan yang bernama Bulan. Tak sengaja Pungguk dan Putri Bulan saling memandang dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hampir mustahil bagi rakyat jelata seperti Pungguk untuk mendekati sang putri, karena itu hal yang terlarang. Namun di suatu malam bulan purnama mereka berdua bertemu di sebuah bukit untuk saling menyatakan cinta mereka. Putri Bulan dan Pungguk sangatlah berbahagia malam itu, karenanya mereka berjanji untuk bertemu kembali di tiap malam bulan purnama. Setelah perjumpaan itu mereka berdua berpisah dengan harapan bisa bertemu lagi di malam purnama bulan depan. Putri Bulan pulang ke istananya dengan aman, namun tanpa sepengetahuan sang putri, para prajurit kerajaan menangkap Pungguk, membunuhnya dan membuang mayatnya ke sebuah jurang. Konon karena rasa rindu dan harapannya berjumpa lagi dengan sang kekasih yang sangat besar itu rindunya, para dewa mengubah jasadnya menjadi seekor burung. Pada tiap malam bulan purnama, burung itu terbang ke dahan tertinggi di bukit, memandang bulan dan bersuara, "Pungguk, Pungguk." Karena itulah burung itu disebut Pungguk sampai sekarang. Kisah tidak berhenti di situ. Rindu tidak hanya dirasakan oleh si Pungguk. Putri Bulan pun dengan setia terus datang ke bukit itu tiap malam bulan purnama, tanpa pernah tahu bahwa kekasih jiwanya telah tiada. Demikianlah harapan terus membuat Pungguk dan Putri Bulan datang ke bukit itu di tiap malam bulan purnama, meski mereka tak pernah berjumpa. Inilah yang menjadi kekuatan dari sebuah pengharapan. Sehingga kita bisa melihat bahwa pengharapan kita di dalam kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, kemenangan di dalam kebangkitan, itu perlu kita harus hayati.
Perayaan akan kemenangan Kristus harus membawa kita berjumpa secara personal dengan Tuhan dan membawa berita penting pada dunia. Aku telah melihat Tuhan. Alamilah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Karena kebangkitannya bukanlah sesuatu cerita isapan jempol, tetapi itu adalah sebuah kenyataan, itu adalah karya agung Allah yang membuat saudara dan saya bisa menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau di awal tadi saya mulai dengan pantun, di bagian akhir saya akan akhiri juga di dalam pantun. Bangun pagi, buka jendela. Jangan lupa bersih-bersih rumah. Walaupun corona masih melanda, saya tetap ucapkan selamat Paskah. Hidup di dalam pengharapan Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa kebangkitan-Mu memulihkan kehidupan. Maria yang mengalami keputusasaan, tetapi diubahkan di dalam sukacita menyaksikan kemurahan Tuhan, dan dia dapat berkata, aku telah melihat Tuhan. Dia telah merasakan jamahan kuasa Kristus. Keputusasaan dipulihkan menjadi sukacita. Kehidupan kami pun demikian Tuhan. Masa pandemi belum selesai, tetapi kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan ini semua pada waktu yang indah. Berbagai cara Tuhan tunjukkan, dan ajar kami untuk dapat mensyukuri untuk setiap perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekeliling kami. Kami tetap berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang oleh karena terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis yang tetap memberikan semangat dan pendampingan untuk pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mampu untuk dapat memulihkan kehidupan ini, dan biarlah pengharapan kami tidak terhenti oleh karena kami kalah karena masa kritis dan krisis yang sedang kami hadapi. Keluarga demi keluarga di GKI Camar
mengalami kehidupan tantangan pergumulan yang belum selesai Tuhan. Terutama di masa-masa krisis yang mereka sedang hadapi sekarang. Baik itu perekonomian keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, bahkan masa depan yang terlihat suram. Tapi kami mau bawa pengharapan kami di dalam kebangkitan Kristus. Engkau yang akan memulihkan keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terus berjuang di dalam pemulihan kesehatan mereka. Untuk Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Manu, Bapak Haryanto Budiman, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak Januar Lamuel, Ibu Clara Tambunan, Bapak Halomoan Tamba, Penatua Hinsa Mehuta Galung, Bapak Jeffrey Latumahina, Ibu Agnes Simatupang, Ibu Jenis Esther, Ibu Susi Wijanarko. Kiranya kekuatan dari Tuhan yang boleh memberikan pemulihan, segala cara yang diupayakan lewat medis, istirahat, obat-obat, makanan dan minuman, Tuhan pakai untuk menyatakan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Dan terlebih lagi, sukacita Paskah mereka boleh tetap rasakan, alami perjumpaan dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan melalui GKI Camar. Berkati rekan-rekan penatua dan keluarga yang menopang, mendukung mereka. Setiap pengurus komisi wilayah, kelompok kerja, beri kami kesehatian untuk dapat memahami bahwa kami tidak bisa melayani seorang diri. Kami tidak bisa mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan ini seorang diri, tapi kami butuh rekan. Kami butuh sesama untuk menopang kami, untuk menolong kami. Sehingga setiap para pelayan Tuhan tidak menganggap bahwa dirinya lah yang terutama, dirinya lah yang penting, tetapi justru mampu saling membawa setiap rekan sepelayanannya lebih baik lagi di dalam melayani. Berkati umat Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan, supaya sungguh-sungguh pelayanan yang boleh diberikan apapun dan bagaimanapun kondisi waktu mereka, kiranya mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya pertolongan Tuhan pun tetap ada di dalam setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan pos GKI Citra Indah City. Tuhan pakai GKI Camar di dalam proses pendampingan ini, supaya apa yang menjadi bagian kami boleh menjadi sukacita di dalam pelayanan ke depan. Kami bersyukur Tuhan, tahun pelayanan 2020-2021 telah berakhir di Maret 2021 kemarin. Dan di bulan ini kami memasuki tahun pelayanan yang baru. Kiranya semangat yang baru, sukacita yang terus-menerus diperbaharui, boleh membawa gereja Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat secara internal dan juga warga masyarakat di sekitar gereja Tuhan. Dan Kristus dimuliakan. Bapa di dalam surga, terima kasih ketika momen Paskah ini boleh kami rayakan bersama keluarga demi keluarga. Kiranya sukacita, kebahagiaan, kegembiraan atas kemenangan di dalam Tuhan Yesus yang bangkit itu boleh dirayakan secara sederhana dengan makna yang dalam. Sempurnakan Bapa doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sebagai ungkapan syukur dan rasa kami untuk berterima kasih kepada Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga dengan rasa takut akan Tuhan, berkat-berkat ini dapat Kau pakai guna memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu. Dan ajar kami pula untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaharuan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku
Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,